Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mizanul Amror, kelas KPI 5C. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait materi saya dengan tema yang saya ambil, yaitu lingkungan hidup, dan judul saya itu tanggung jawab manusia dalam melestarikan lingkungan hidup menurut Al-Quran. Langsung aja. Manusia bukan sekedar ciptaan berkaki dua yang dapat bicara, yang berkuku lebar. Dari sudut pandang Al-Quran, manusia juga terlalu dalam dan misterius untuk didefinisikan dengan cara sederhana. Al-Quran di samping menjunjung juga memandang rendah manusia. Al-Quran sangat memuji manusia dan juga memperoloknya. Al-Quran menggambarkan manusia sebagai makhluk yang lebih unggul daripada langit, bumi, dan para malaikat, dan sekaligus menyatakan bahwa manusia bahkan lebih rendah daripada setan dan binatang buas. Manusia adalah makhluk yang memiliki cukup kekuatan untuk mengendalikan dunia dan memperoleh jasa para malaikat. Namun manusia juga seringkali terpuruk. Manusialah yang mengambil keputusan tentang dirinya sendiri dan yang menentukan nasibnya. Manusia juga merupakan benda alam paling mulia. Namun, bila dia tidak melakukan tindakan yang khas pada substansinya, maka akan seperti seekor kuda yang jika tidak lagi berperilaku kuda, persis seekor keledai untuk membawa muatan. Dan kalau begini, lebih baik mati ketimbang hidup. Manusia kurang menyadari akan pentingnya kesehatan lingkungan bagi dirinya. Mereka seenaknya saja memperlakukan alam ini sesuka hatinya, bahkan merusak lingkungan tanpa alasan yang jelas. Manusia juga tidak menyadari bagaimana dampak yang ditimbulkan ketika lingkungan itu rusak dan tidak ada lagi yang peduli terhadap kelestariannya. Sejak 400 tahun sebelum Masehi, manusia telah menduga adanya hubungan antara lingkungan dan penyakit. Misalnya, ilmuwan pada zaman itu telah berpendapat bahwa malaria ialah penyakit yang berhubungan dengan udara dan cuaca buruk. Air kotor tidak baik bagi kesehatan perut, serta banyak lagi dugaan-dugaan ataupun teori-teori yang berkembang yang intinya mencoba menghubungkan gangguan kesehatan dengan lingkungan. Meskipun bahwa sebagian dugaan ini benar dan sebagian lagi keliru. Pendidikan lingkungan juga telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah menjelaskan bahwa di tempat belajar yang diasuh oleh Rasulullah SAW telah diajarkan tentang pentingnya bercocok tanam dan menanam pohonan, serta pentingnya usaha mengubah tanah yang tandus menjadi kebun yang subur. Perbuatan tersebut akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bekerja untuk memakmurkan bumi adalah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan lingkungan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu, sehingga banyak yang kita jumpai ayat-ayat ilmiah Al-Quran dan As-Sunnah yang membahas tentang lingkungan. Ada beberapa macam tentang lingkungan dalam Al-Quran, antara lain lingkungan sebagai suatu sistem, tanggung jawab manusia untuk memelihara lingkungan hidup, larangan merusak lingkungan, sumber daya vital, dan problematikanya. Peringatan mengenai kerusakan lingkungan hidup yang terjadi karena ulah manusia dan pengelolaan yang mengabaikan petunjuk Allah serta solusi pengelolaan lingkungan. Rasulullah SAW pun mengajarkan manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan. Namun, kesadaran manusia terhadap lingkungan mengandung makna bahwa manusia yang hidup di bumi ini harus disadarkan pemikiran, sikap, dan perilaku terhadap alam itu sendiri. Manusia melakukan kegiatan atau memperlakukan alam ini pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka hanya mementingkan hidupnya sendiri tanpa memikirkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Namun, kesadaran manusia terhadap lingkungan mengandung makna bahwa manusia yang hidup di bumi ini harus didasarkan pemikiran, sikap, dan perilaku terhadap alam itu sendiri. Manusia melakukan kegiatan memperlakukan alam ini pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Mereka hanya mementingkan hidup sendiri tanpa memikirkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Namun, kesadaran manusia terhadap lingkungan mengandung makna bahwa manusia yang hidup di bumi ini harus didasarkan pemikiran, sikap, dan perilaku terhadap alam itu sendiri. Mereka hanya mementingkan hidupnya sendiri tanpa memikirkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Alam semesta ini dapat dijadikan guru yang bijaksana, ombak di lautan yang dapat menjadi energi bagi para peselancar, angin dimanfaatkan untuk terjun payung, air deras yang dibendung untuk energi pembangkit listrik. Dan banyak manfaat yang dengan mudah semakin meningkatkan taraf hidup manusia. Belajar dari alam semesta adalah tujuan hidup manusia dan secara filosofis kedudukan. Alam semesta bagaikan guru dengan muridnya, pendidikan dengan anak didik, bahkan alam semesta bagaikan literatur yang amat luas yang kaya dengan informasi yang aktual. Baik, di sini saya akan mengajak juga teman-teman untuk menjaga tetap kelestarian lingkungan kita, tidak membuang sampah sembarangan dan tidak pernah melakukan hal-hal yang setidaknya dapat merusak lingkungan, baik lingkungan rumah, lingkungan alam semesta kita. Baik, mari kita jaga-jaga sama-sama dengan lingkungan alam kita sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.